Chapter 267. Pengiriman hadiah hebat, TL oleh Bagelson. Sama seperti Tang San dan Xiao Wu yang tenggelam dalam emosi, mereka diganggu oleh serangan mendadak, dan serangan piercing needle itu bahkan mengejar mereka dengan gigi seperti belatung tulang. Sepertinya tidak akan menyerah kecuali berhasil. Dengan mendengus dingin, Tang San berputar di udara, seagot trident mendorong lurus ke arah serangan pengejaran. Dengan letupan, jarum itu dihancurkan tanpa ketegangan. Tang San kemudian mendarat dengan Xiao Wu, trisula emas menghantam tanah dengan keras. Itu beratnya 108.000 jin, dan bumi bergetar dengan suara yang memekakkan telinga. Pada dasarnya bahkan tanpa perlu melihat, kekuatan mental Tang San telah menemukan laba-laba setan pit saat ia meluncurkan serangannya. Fluktuasi energi tirani langsung meletus, dan dengan suara ledakan, bayangan hitam besar diledakkan dari bumi oleh kekuatan absolut trisula emas. Seperti yang diharapkan Tang San, itu adalah Pit Demon Spider, dan yang sangat besar, panjangnya lebih dari 5 meter, beberapa kali lebih besar dari biasanya. Karapas hitam legamnya berkilau dengan pola abu-abu, dan bagian perutnya tempat menyimpan sutra laba-laba dan energinya sangat bengkak. Mata kecil berbinar dengan cahaya biru kusam menatap Tang San dan Xiao Wu dengan kaget. Jelas, sekarang dia juga menyadari kalau dia menabrak tembok besi. Hanya saja, Pit Demon Spider ini bereaksi sangat cepat. Tubuhnya masih lumpuh karena diledakkan keluar dari persembunyiannya, tetapi sudah berputar dengan paksa, bagian belakangnya berayun, dan cahaya keemasan besar yang berkilauan terbang menyelimuti Tang San dan Xiao Wu. Ini adalah skill rahasia Pit Demon Spider, Spiderweb Prison. Berbeda dengan laba-laba iblis Pit 1000 tahun yang cincin rohnya pernah diserap Tang San, jaring laba-laba yang diluncurkan oleh laba-laba setan Pit ini berwarna kuning kristal, tembus cahaya dan cerah. Diluncurkan dalam sekejap, itu benar-benar memberi orang perasaan menyembunyikan langit dan menutupi bumi, dengan jelas menunjukkan bahwa itu bisa menyelimuti jarak yang sangat jauh. Hanya dari titik ini, Tang San menilai bahwa Pit Demon Spider ini benar-benar bukan hanya level 10.000 tahun yang sederhana. Meskipun itu tidak mungkin monster roh 100.000 tahun, juga tidak pada level yang terakhir dia lihat. Itu harus Pit Demon Spider dengan budidaya lebih dari 50.000 tahun. Penjara jaring laba-laba setidaknya 5 kali lebih kuat dari laba-laba setan Pit sebelumnya. Merasakan kekuatan laba-laba setan Pit, Tang San senang daripada khawatir. Di antara binatang roh zaman sekarang, binatang roh tingkat 100.000 tahun sangat langka. Selain yang sudah mati atau telah berubah menjadi bentuk manusia seperti Xiao Wu dan ibunya, makhluk roh 200.000 tahun yang diketahui Tang San adalah Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis Xiao Bai, serta Paus Iblis Laut Dalam. Raja, dia tidak pernah menyangka dirinya memiliki cincin roh ratusan ribu tahun dalam jumlah besar, tetapi sebelum kembali kali ini dia telah menetapkan tujuannya pada binatang roh 10.000 tahun, menggunakan cincin roh 10.000 tahun untuk melengkapi dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, semakin tinggi budidaya makhluk roh 10.000 tahun, semakin baik. Dan dari 5 cincin roh yang dia berikan untuk menyelamatkan Xiao Wu, selain cincin milik Xiao Wu, 4 cincin roh lainnya harus berasal dari jenis makhluk roh yang sama seperti sebelumnya. Ketika laba-laba iblis Pit dengan kultivasi tinggi muncul di depannya sekarang, itu secara alami adalah kesempatan ideal untuk mengisi cincin roh keempatnya. Bagaimana mungkin Tang San membiarkan kesempatan sebaik itu berlalu begitu saja? Dia tidak meninggalkan Xiao Wu, dia paling aman di sampingnya. Menghadapi jaring laba-laba raksasa kristal emas yang jatuh ke arahnya, tangan kanan Tang San mencengkeram seagot trident yang menancapkan lebih dari 1 chi ke tanah, menggunakannya sebagai penyangga untuk tiba-tiba membalik, kaki kirinya menendang lurus ke jaring laba-laba yang berkilau itu. Cahaya merah yang intens meledak dari kaki kiri Tang San. Cahaya merah berkilau, pisau kapak gemetar surga menyapu. Dengan suara yang menusuk, jaring laba-laba kristal yang sangat tahan lama itu terbelah menjadi dua bagian terbang jauh. Meskipun kemampuan Pit Demon Spider ini sangat kuat, yang dihadapinya sekarang adalah kemampuan tulang kaki kiri roh jahat 100.000 tahun yang didapat Tang San dari Evil Spirit Orca King, Orca Demon Hatchet. Kemampuan membunuh garis lurus yang tangguh. Bagaimana itu bisa lolos? Tang San sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh monster roh 100.000 tahun sendirian. Kaisar laba-laba Pit 50.000 tahun ini pada dasarnya bukan apa-apa baginya. Teriak Kaisar laba-laba lubang. Sejak Tang San menggunakan seagot trident untuk meledakkannya dari tanah, ia tahu bahwa ia telah bertemu dengan musuh yang tidak dapat ditandingi.
Setelah mencapai level 10.000 tahun dalam kultivasi, makhluk roh memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, terlebih lagi untuk Kaisar Laba-Laba Pit dengan 50.000 tahun. Begitu meluncurkan penjara jaring laba-laba itu, ia segera berbalik untuk lari, hendak melarikan diri ke hutan. Tapi, bisakah itu benar-benar berhasil melarikan diri dari Tang San? Melihat tubuh gemuk Pit Spider Emperor berbalik untuk berlari, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mau lari, mungkin tidak semudah itu. Kabut cahaya biru pucat menyebar dari antara alisnya, kekuatan mentalnya yang tak terbatas sudah menyebar ke segala arah. The Pit Demon Spider baru saja melarikan diri dengan semua kekuatannya, ketika tiba-tiba, terkejut menemukan kedua manusia itu pada suatu titik sudah tampak menghalangi jalannya. Semburan kekuatan mental yang tak tertandingi menutupi tubuhnya, intimidasi mental yang kuat segera dengan jelas mengurangi kecepatan Pit Demon Spider. Itu bukan makhluk roh yang pandai dalam kecepatan untuk memulai, dan melihat Tang San dan Xiao Wu di depannya, ia segera berbalik untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Pada saat yang sama, cahaya hitam bergegas keluar untuk menutupi area yang luas, tanah langsung ditutupi dengan paku hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah formasi lonjakan tipe area, sama seperti kemampuan roh keempat Tang San yang berevolusi dari penjara perak biru, hanya serangan laba-laba iblis Pit 50.000 tahun ini yang bahkan lebih kuat. Tang San mendengus dingin, melepaskan Xiao Wu dengan tangan kirinya, telapak tangannya mengepal, cahaya merah intens meledak. Dengan dia sebagai pusat, bumi tiba-tiba retak, dan paku-paku hitam itu dihancurkan dalam gelombang bahkan sebelum mereka bisa mencapainya dan Xiao Wu berubah menjadi debu dan kembali ke tanah. Dan tubuh Pit Demon Spider juga jatuh dengan keras seolah-olah dihancurkan oleh sesuatu, dengan tajam menghantam tanah, setengah tubuhnya terkubur. Apa yang digunakan Tang San adalah salah satu dari dua kemampuan hebat dari tulang lengan kiri Titan Giant AP, Gravity Mire. Efek, dalam jarak tertentu, langsung menambah atau mengurangi gravitasi. Tingkat kenaikan atau penurunan bervariasi tergantung pada kekuatan roh yang diinvestasikan pengguna. Kemampuan ini dikristalisasi dari domain kontrol gravitasi Titan Giant AP Erming. Meskipun itu tidak bisa mengendalikan sebagai jarak yang besar seperti yang bisa dilakukan Erming, efek gravitasi dalam jangkauan kemampuan itu bahkan lebih kuat daripada domain Erming. Duri-duri itu dihancurkan oleh gravitasi yang tiba-tiba, dan laba-laba iblis Pit juga dengan kuat ditekan ke tanah oleh peningkatan gravitasi 20 kali lipat yang tiba-tiba. Tiba-tiba berjuang dari tanah, laba-laba setan Pit tidak terus berlari, malah berbalik dengan tajam, memelototi Tang San dan Xiao Wu. Ia tahu bahwa jika ia tidak bisa mengalahkan dua musuh ini, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hanya dengan mengerahkan seluruh kemampuan, itu akan menjadi peluang. Tang San menatapnya dengan ekspresi provokasi, tidak melancarkan serangan apapun. Dia tidak khawatir tentang membunuh laba-laba iblis Pit ini. Pengalamannya dari berburu binatang roh di masa lalu memberitahunya bahwa semakin besar keengganan binatang roh ketika mati, semakin baik efek cincin roh yang dihasilkannya. Sama seperti ketika dia membunuh manusia laba-laba iblis wajah pertama, itu setelah mati dengan kemarahan yang ekstrim yang memberi Tang San tulang roh eksternal 8 tombak laba-laba. Tingkat di mana makhluk roh 50.000 tahun menghasilkan tulang roh bahkan lebih tinggi dari binatang roh biasa, dan meskipun Tang San mungkin tidak menggunakannya, dia masih memiliki rekan, dan Xiao Wu juga membutuhkan tulang roh. Pit Demon Spider ini sudah seperti daging di talenan, tentu saja dia tidak cemas. Dia harus membuat marah musuh dan membunuhnya pada saat yang paling panik, kemudian dia akan menuai hasil yang paling besar. Entah Kaisar Laba-Laba Lubang atau Laba-Laba Iblis berwajah manusia, mereka berdua dianggap makhluk roh yang sangat ganas, berspesialisasi dalam membunuh master roh dan makhluk roh lemah, menelan energi mereka untuk memperkuat diri. Xiao Wu tidak akan mengasihani makhluk roh seperti itu. Zizi, si Laba-Laba Iblis Pit dengan marah memanggil. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya sekali lagi mengebor ke tanah, meninggalkan pemandangan yang sangat menakjubkan di depan Tang San dan Xiao Wu. Kaisar Laba-Laba Lubang setinggi 5 meter itu benar-benar menghilang di bawah tanah dalam sekejap, dan yang paling menakjubkan adalah tempat penggaliannya nyaris tidak berubah, hanya meninggalkan beberapa bekas tanah yang terbalik. Dengan suara embusan lembut, sejumlah besar tanah tiba-tiba terangkat di daerah sekitarnya, bahkan menyemburkan tanaman bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya. Dan selanjutnya, Tang San tiba-tiba kehilangan kunci mentalnya pada Pit Spider Emperor. Yi, apa yang terjadi?
Tang San melihat sekeliling dengan agak heran. Saat tanah mendidih, Kaisar Laba-Laba Lubang itu tampaknya benar-benar menghilang dari jaring mentalnya, bahkan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Xiao Hu bertanya, "Ge, ada apa?" Tang San sedikit tersenyum. Budidaya Kaisar Laba-Laba Pit ini lebih dari 50.000 tahun, itu benar-benar berbeda dari Laba-Laba Iblis Pit 10.000 tahun. Itu seharusnya memiliki beberapa kemampuan yang berevolusi yang tidak saya ketahui. Kekuatan mental saya tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Sangat menarik. Petik 2. Xiao Hu tampak bingung. Bahkan kekuatan mentalmu tidak bisa merasakannya. Jadi, bukankah kemampuannya akan sama dengan fase si barrier Anda? Petik 2. Mendengar Xiao Hu mengatakan ini, cahaya melintas di benak Tang San. Baik, hanya kemampuan seperti fase si barrier yang bisa lolos dari deteksi. Dia membungkuk dan mencium wajah lembut Xiao Hu. Istri, untungnya kamu pintar. Xiao Hu tersipu. Siapa istrimu? Aku masih belum menikahimu. Tang San dengan sombong menariknya mendekat. Apa bedanya? Dalam hatiku, kamu sudah menjadi istriku. Petik 2. Mungkin tidak banyak di seluruh dunia Master Roh yang bisa mengobrol dan tertawa seperti ini ketika menghadapi monster roh tingkat 50.000 tahun. Dengan pengingat Xiao Hu, Tang San sudah membuat penilaian yang akurat. Kaisar Laba-Laba Pit itu seharusnya menggunakan kemampuan kamuflase, dan terlebih lagi, kemampuan ini masih bisa mengisolasinya dari pencarian mental. Hanya saja, kemampuannya jelas tidak dapat dibandingkan dengan Sigurd's Herz Fast Sea Barrier, dan dengan kekuatan-kekuatan mentalnya, karena dia tidak dapat menemukannya sekarang, itu sangat mungkin membuatnya tidak bisa bergerak. Gejolak jiwa yang tiba-tiba sebelumnya juga bisa dijelaskan. Itu harus dilakukan oleh Kaisar Laba-Laba Lubang itu untuk membuatnya bingung setelah benda itu bergerak di bawah tanah, menggunakan energi untuk menembak bumi agar dia tidak menemukan posisinya. Selama menunggu dia dan Xiao Hu pergi, itu secara alami bisa melarikan diri, menghindari pengejarannya. Binatang roh tingkat tinggi benar-benar pintar. Sayangnya, itu menabraknya. Sambil tersenyum tipis, Tang San berpikir, Kaisar Laba-Laba Pit, oh Kaisar Laba-Laba Pit, dengan tubuh raksasamu, bahkan jika kau tidak bergerak, jangan bilang aku tidak dapat menemukanmu. Jika aku bahkan tidak bisa menghadapi makhluk roh sepertimu, bagaimana aku bisa membalas dendam pada kerajaan roh? Saat Tang San bersiap untuk menggunakan metode untuk mengusir Kaisar Laba-Laba Jurang, tiba-tiba, ekspresinya berubah, berbisik. Seseorang datang. 8. Semuanya Master Roh. 4. Setidaknya level Spirit Sage. Seseorang harus menjadi level Spirit Douluo. Ini harus menjadi pesta kecil khusus berburu binatang roh. Petik 2. Dengan lelaki yang bisa diandalkan, Xiao Hu tidak ingin melatih otaknya. Lalu apa yang kita lakukan? Tang San sedikit tersenyum. Mari kita lihat dulu, diam-diam lihat apa yang terjadi. Sementara keduanya berdiskusi, ke arah lain, 8 sosok dengan cepat bergerak ke arah mereka. Di antara 8, 4 mengenakan pakaian putih ketat, 3 mengenakan jubah kuning, dan salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam standar dari Spirit Douluo. Tang San sebelumnya telah melihat para guru dari Heaven Dou Imperial Academy mengenakan pakaian seperti itu, dengan jubah hitam mulia yang disulam dengan benang emas. Hanya saja, tatapan Tang San segera berubah menjadi dingin. Dia mungkin tidak memikirkan apapun tentang tim pemburu binatang buas, tetapi, di bahu kiri 8 orang yang tiba-tiba muncul ini menyulam 2 karakter emas sederhana. Roh, dan di antara kedua karakter itu juga ada pedang emas. Tang San terlalu akrab dengan simbol ini, itu adalah tanda kekaisaran roh. Pedang emas itu seharusnya melambangkan pedang suci roh Serapim. Setelah dia melawan Qian Renshui, Rang San mengerti mengapa posisi paling penting di ubin surat perintah Spirit Hall memegang simbol pedang ini. Jelas, 8 ini adalah master roh dari kekaisaran roh. Hanya saja, ini berada di dalam perbatasan kerajaan Dou Empire, tapi mereka benar-benar berani datang berburu binatang roh di Sunset Forest. Mereka yakin punya nyali. Mereka jelas yakin akan kekuatan mereka. Orang-orang ini secara seragam berusia lebih dari 50 tahun, keempat guru roh berpakaian putih itu seharusnya menjadi kaisar roh peringkat 60, 3 guru roh berpakaian kuning adalah Spirit Sages, dan dalam warna hitam tidak diragukan lagi adalah roh Douluo dari Balai Roh. Spirit Douluo ini berusia lebih dari 70 tahun, dengan kulit gelap, dan cahaya suram di mata burung heringnya. Saat mereka muncul, pandangannya tertuju pada Tang San dan Xiao Hu.
Orang tua berpakaian hitam melihat betapa muda Tang San dan Xiao Wu, dan dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi arogan, melambaikan tangannya kepada teman-temannya. Di dunia Master Roh, kekuatan adalah fondasi untuk segalanya. Sebagai kekuatan level Spirit Douluo, meremehkan seseorang semuda Tang San dan Xiao Wu sepenuhnya normal. Seorang kaisar roh berpakaian putih berjalan menuju Tang San dan Xiao Wu. Melihat penampilan Xiao Wu yang menakjubkan, ekspresi keserakahan melintas di matanya, dan dia menelan dirinya sendiri. Dia yang termuda dari para guru roh ini, 55 tahun ini, dan tubuh seorang guru roh jauh lebih kuat daripada orang biasa, menikmati wanita ketika 7 atau 80 bukanlah masalah. Ini masih pertama kalinya dia melihat gadis yang segar dan menakjubkan, dan terbiasa memerintah orang-orang di kerajaan roh, bagaimana mungkin dia tidak tergoda. Hei, kalian berdua, ke sini. Dengan angkuh berhenti 30 meter dari Tang San dan Xiao Wu, dia melambaikan tangannya pada mereka seperti memanggil pelayan, lalu menunjuk ke depannya. Sikapnya sangat sombong. Sudut mulut Xiao Wu bergerak-gerak, bahkan tidak melirik kaisar roh berpakaian putih ini, bersandar ke dada Tang San, dia bahkan menutupnya ya. Sebenarnya, para guru roh ini juga sangat tidak beruntung. Bagi para master roh dari kerajaan roh, hutan besar Stardow adalah wilayah utama mereka untuk berburu binatang roh. Itu adalah tempat yang menghasilkan paling banyak binatang roh di seluruh benua. Tetapi agar tidak terpengaruh saat berburu Titan Giant Ape dan Sky Blue Bull Python, ketika Bibi Dong pergi ke Stardow Great Forest, dia telah meninggalkan perintah yang melarang semua guru roh Spirit Hall untuk masuk, untuk sementara melarang perburuan makhluk roh di sana. Di kerajaan roh, siapa yang berani melanggar perintah permaisuri? Tapi, saat level Master Roh mencapai puncaknya dan mereka membutuhkan cincin roh untuk naik ke level berikutnya, berapa banyak yang bisa menahan? Itu juga merupakan alasan penting mengapa teori Grandmaster bahwa menunda mendapatkan cincin roh tidak akan mempengaruhi peningkatan kekuatan roh. 7 dari orang-orang ini semuanya keluar untuk berburu makhluk roh karena mereka telah mencapai kemacetan. Meskipun Sunset Forest kecil, itu secara khusus menghasilkan makhluk roh tingkat tinggi. Ketujuh orang ini ditambahkan bersama-sama juga terhitung sebagai kekuatan yang cukup tangguh. Mereka tidak bisa menahan dorongan untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan dengan demikian diam-diam telah menyusup ke perbatasan kerajaan Dou Empire di bawah pimpinan roh Douluo itu, secara khusus memilih jalan yang jauh, dan belum lama ini memasuki Sunset Forest. Saat ini, di antara 7 ini hanya Spirit Douluo yang masih belum mendapatkan cincin roh yang dia butuhkan. Meskipun dia masih mengenakan pakaian roh Douluo, kekuatan rohnya sebenarnya sudah menembus peringkat 90, hanya tidak memiliki cincin roh untuk dapat menerobos ke tingkat judul Douluo. Dia secara alami sangat pilih-pilih tentang cincin roh terakhirnya, dan tidak memiliki hasil setelah pencarian yang begitu lama. Tepat sebelum ini, fluktuasi energi yang kuat sejak Tang San menghantam tanah dengan seagot trident telah menarik perhatian mereka. Orang tua Spirit Douluo itu secara alami mengira beberapa makhluk roh yang kuat telah muncul, jadi mereka bergegas ke sini. Jika mereka pergi sedikit kemudian, mereka akan segera waspada ketika mereka melihat Tang San, karena meskipun Bibi Dong tidak kembali ke Spirit Hall, dia masih mengirim judul Douluo untuk memerintahkan semua kekaisaran roh untuk menangkap guru roh membawa Trisula. Tapi sekarang para ahli Spirit Hall ini mengabaikan segalanya, dan melihat bahwa Tang San dan Xiao Wu masih sangat muda, mereka pada dasarnya tidak berpikir untuk waspada. Dalam pikiran mereka, bahkan jika kedua pemuda ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan generasi emas Spirit Hall saat itu, pada usia mereka paling banyak bisa melewati peringkat 50. Untuk bisa menjelajahi Sunset Forest ini sudah cukup bagus, tapi bagaimana mereka bisa bersaing dengan tim mereka yang dipimpin oleh kekuatan yang hampir judul Douluo? Mendengar interogasi pihak lain, Tang San tiba-tiba dalam suasana bercanda. Menarik Xiao Wu mendekat, dia memasang ekspresi gugup. "Paman, kamu mau apa? Saya mendorong Anda untuk segera pergi. Baru saja kami melihat kaisar laba-laba lubang dengan setidaknya 50.000 tahun budidaya di dekat sini. Jika kami tidak beruntung, kami sudah menjadi makan siangnya. Terlalu berbahaya di sini, cepat pergi." Petik 2. Mendengar kata-kata kaisar laba-laba lubang, mata pria tua berpakaian hitam itu berbinar. Cincin roh terbaik untuk cincin roh ke-9 yang diperlukan untuk maju ke judul Douluo diproduksi oleh makhluk roh 50.000 tahun atau lebih tinggi.
Meskipun makhluk roh 50.000 tahun ke atas jauh lebih umum daripada binatang roh 100.000 tahun, menemukan satu yang sesuai dengan atributnya sendiri jarang terjadi. Dan makhluk roh seperti Pit Spider Emperor berguna baginya. Kaisar roh berpakaian putih meneriaki Tang San dan Xiao Wu mendengus, lalu menunjuk ke depannya. Aku sudah menyuruhmu untuk datang, apa kamu tidak mendengar? Cepat kemari, jangan paksa aku, kalau tidak, aku tidak akan sesopan ini. Petik 2. Tang San merengut. Kamu siapa? Saya memperingatkan Anda dengan baik, mengapa begitu sombong? Petik 2. Kaisar roh berpakaian putih itu baru saja akan marah ketika dia dihentikan oleh lelaki tua berpakaian hitam itu. Baiklah, keenam, kembali. Saat berbicara, dia tiba-tiba melintas, sudah muncul 10 meter dari Tang San dan Xiao Wu. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia tersenyum dengan arogan. Adik, tidak apa-apa. Dia juga berbicara demi kebaikan Anda sendiri. Tidak ada kekurangan makhluk roh yang kuat di Sunset Forest. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya bagi Anda. Di mana Anda melihat Kaisar Laba-Laba Pit itu? Arah mana yang dituju? Katakan padaku. Jika kami menangkapnya, akan ada manfaatnya bagi Anda. Petik 2. Tang San berkata kagum. Kakek, kamu cukup kuat untuk menghadapi Pit Spider Emperor. Luar biasa. Lalu setelah kamu menangkapnya, tidak bisakah kamu membawa kami keluar dari Sunset Forest ini? Kami awalnya berjalan-jalan di pinggiran, mencari makhluk roh level rendah yang cocok untukku, tapi kami bertemu dengan Salamander Serpent level 10.000 tahun, dan tersesat saat kami berlari dengan panik, berakhir di sini entah bagaimana. Sekarang kami bahkan tidak dapat menemukan arahnya. Saya melihat bahwa Anda adalah guru roh yang tangguh, kami akan merepotkan Anda untuk mendapatkan bantuan. Petik 2. Mendengarkan Tang San, Xiao Wu menggeliat lebih dalam ke pelukannya. Tentu saja bukan karena dia takut, melainkan karena dia khawatir dia akan tertawa jika melihat yang lain. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang San begitu nakal. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa ini karena Tang San jauh lebih santai setelah dia dihidupkan kembali, dan kemudian berakhir dalam suasana bercanda ini. Tentu saja dia tidak akan merusak kesenangannya, dan dengan senang hati menonton pertunjukan dari dalam pelukannya. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan agak tidak sabar. Kami bisa, selama kamu membantu kami menemukan Pit Spider Emperor, membawa kamu keluar dari sini adalah hal yang sepele. Tang San mengangguk. Baru saja, kami melihat Kaisar Laba-Laba Pit ada di sini, jadi kami bersembunyi di dekat sini. Lihat, masih ada tanda-tanda tanah diganggu di sana. Petik 2. Orang tua berpakaian hitam itu merasa kedinginan. Binatang buas tingkat 50.000 tahun masih merupakan ancaman baginya. Dia berbalik dan memperingatkan, semuanya hati-hati, laba-laba iblis Pit adalah ahli dalam menyerang dari persembunyian. Kumpulkan dan lepaskan semangat Anda. Bersiap untuk bertempur. Iya, 7 guru roh setuju dengan paduan suara, dan melepaskan roh mereka pada saat yang sama. Tang San menghela nafas diam-diam. Harus dikatakan bahwa para guru roh terlatih kerajaan roh benar-benar seragam. Kekuatan Master Roh ini cukup orisinal, masing-masing dengan sikap tenang. Meskipun mata mereka dingin, dan mereka sangat sombong, pada akhirnya mereka memiliki kekuatan yang dalam. Melihat 7 Master Roh menghasilkan satu cincin roh yang mempesona demi satu, Tang San berteriak. Astaga, begitu banyak cincin roh, saya belum pernah melihat sebanyak ini sepanjang hidup saya. Petik 2. Memang, 4 kaisar roh ditambah 3 petapa roh lebih dari 40 cincin roh, dirilis pada saat yang sama mereka benar-benar cukup mencengangkan. Jejak penghinaan melintas di mata pria tua berpakaian hitam itu, dan dia berbicara dengan acuh tak acuh. Signe, kau juga Master Roh, lepaskan cincin rohmu juga. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Serangan Kaisar Laba-Laba Pit seperti 15 ton guntur. Ketika saatnya tiba, saya mungkin tidak dapat melindungi Anda. Petik 2. Tang San menggaruk kepalanya. Tidak apa-apa, sebaiknya kita tidak merilis milik kita. Level kami rendah, merilisnya tidak ada gunanya. Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata lelaki tua itu, menegur. Bukan omong kosong, karena saya menyuruh Anda untuk melepaskan mereka, maka lepaskan mereka. Petik 2. Tekanan level Spirit Douluo muncul tanpa sadar, menakut-nakuti Tang San agar mundur beberapa langkah dengan Xiao Wu sebelum mendapatkan keseimbangan, wajahnya pucat. Jika Shrek Seven Devils lainnya melihat adegan ini, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak.
Akting Tang San terlalu hidup, jika orang tidak mengenalnya, mereka sama sekali tidak akan melihatnya. Dia mengandalkan kekuatan mentalnya yang tangguh untuk menyembunyikan aura dirinya dan Xiao Wu dengan sempurna. Baik, baik, saya akan melepaskan semangat saya. Kakek, tidak bisakah kau memegang senjataku untukku? Saya harus mengedarkan kekuatan roh untuk melepaskan roh saya. Petik 2. Orang tua berpakaian hitam itu merengut, berpikir, apakah ini dua pemula yang lengkap? Mereka bahkan harus mengoperasikan kekuatan roh untuk melepaskan roh mereka. Bahkan Spirit Grandmaster dengan sedikit pemahaman tidak perlu melakukan itu. Dia tidak bisa menahan perasaan lebih mencemooh. Hanya saja, ketika pandangannya tertuju pada seagot trident hitam, dia masih tidak bisa menahan tatapan kosong. Meskipun seagot trident tidak diisi dengan cahaya seagot dan benar-benar hitam, tampaknya biasa-biasa saja. Ketika melihatnya dari dekat, dia masih bisa melihat pola-pola sederhana yang tertulis di atasnya, terutama bentuk aneh dari tiga bilah besar dan perasaan yang berat, itu memberi sangat menarik bagi para Master Roh. Meskipun lelaki tua berpakaian hitam itu agak meremehkan guru roh yang membawa senjata, karena pandangannya tertuju pada seagot trident, dia masih mengulurkan tangan untuk memegangnya. Akting Tang San adalah sesuatu yang luar biasa. Saat ini orang tua itu tidak memiliki sedikitpun kewaspadaan. Tentu saja, selain aktingnya, usia Tang San dan Xiao Wu terlalu membingungkan. Tang San sendirian memegang seagot trident di depan lelaki tua berpakaian hitam itu, porosnya miring, sampai lelaki tua berpakaian hitam itu meraihnya, lalu melepaskannya. Saat lelaki tua berpakaian hitam itu meraih poros itu, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang aneh, dan tidak bisa menahan rasa terkejut. Tepat saat dia akan melihat lebih dekat senjata ini, Tang San melepaskannya. Seagot trident yang tampaknya dilambaikan oleh Tang San dengan santai, ketika meninggalkan tangannya, langsung mengungkapkan bobotnya. Pria berpakaian hitam itu sama sekali tidak siap, dan langsung merasa bahwa poleam raksasa memberinya tekanan seperti met. Tai menekan kepalanya, itu pada dasarnya bukanlah kekuatan yang bisa dia tolak. Trisula tumbang, dan dia ikut dengannya. 108.000 jin jatuh dengan cepat. Orang tua berpakaian hitam itu menjadi pucat karena ketakutan, tetapi bahkan tidak bisa berteriak karena khawatir. Hanya saja, dia masih layak menjadi kekuatan yang akan mencapai judul Douluo. Pada saat bahaya, meskipun dia tidak bisa melepaskan semangatnya, dia masih bereaksi cukup cepat, dengan keras menendang seagot trident, membuatnya berhenti sebentar. Pada saat yang sama dia mendorongnya dengan seluruh kekuatannya, dan meskipun dia tidak mungkin menggerakkannya, dia menggunakan kekuatan lawan untuk melompat mundur dan mundur. Sampai saat ini, Tang San masih tersenyum tipis. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu menendang seagot trident, Tang San juga menendang. Hanya, dia menendang ujung trisula. Akibatnya, pada saat yang sama ketika lelaki tua berpakaian hitam itu melompat mundur, seagot trident juga melesat, menyusulnya dalam sekejap. Dengan suara letupan lembut, darah menyembur keluar, bila besar benar-benar mengalir melalui tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu, didorong oleh berat 108.000 jin. Dengan kilatan cahaya hitam, poleam sepanjang 4 meter telah menembusnya dan terbang jauh. Dipanggil oleh naga penangkap derek pengendali Tang, itu berbalik dan kembali jatuh ke tangan Tang San. Alat ilahi memang alat ilahi, bahkan menembus langsung ke tubuh pria itu tidak ternoda dengan setetes darah. Orang tua berpakaian hitam terhuyung mundur. Karena ditabrak terlalu cepat, dia sebenarnya tidak pingsan. Hanya saja, di tengah dadanya ada lubang menganga yang sangat besar. Kamu, bahkan sekarang, dia masih tidak berani percaya itu nyata. Mengangkat tangannya untuk menunjuk ke Tang San, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tang San menggelengkan kepalanya sambil mendesah pelan. Seorang guru roh tingkat spirit Douluo, tapi sebenarnya masih sangat bodoh. Saya benar-benar tidak berharap membunuh kekuatan tingkat ini akan sangat mudah, sangat mudah. Bahkan tidak menggunakan kemampuan roh. Petik 2. Muntah darah, mata pria tua berpakaian hitam itu hampir keluar. Mati tapi tanpa menutup matanya, dia terjungkal. Kekuatan tingkat dekat judul Douluo mati di tangan Tang San seperti ini, bahkan tanpa melepaskan jiwanya. Betapa tidak adilnya, tentu saja, ini juga terkait erat dengan sifat membingungkan Tang San dan Xiao Wu. Lagi pula, siapa yang bisa membayangkan bahwa 20 anak ini akan memiliki kekuatan seperti itu? Bagaimana mungkin bobot seagot trident lebih menakutkan dari itu? Semuanya benar-benar terjadi terlalu cepat.
Bahkan sejauh 7 Master Roh yang mengikuti pria berpakaian hitam itu masih belum bereaksi. Meskipun mereka telah melepaskan roh mereka, perhatian mereka semua tertuju pada sekeliling, menjaga dari penyergapan laba-laba iblis Pit itu. Pada jeritan itu, melihat lelaki tua berpakaian hitam ditusuk oleh Sagot Trident, ketujuh orang itu secara bersamaan menatap kosong. Karena dia sudah mulai, Tang San secara alami tidak akan memberi musuh kesempatan. Orang tua berpakaian hitam itu ingin dia melepaskan rohnya sebelumnya, dan sekarang, dia langsung melepaskannya. 4 cincin roh merah yang dilepaskan dengan cahaya menyilaukan pada saat yang sama bahkan lebih mengejutkan. Di mata para guru roh kerajaan roh, semua ini telah lama melampaui jangkauan pemahaman mereka. Riak merah tiba-tiba menyebar dari Tang San, cincin roh ketiga di sekitar Tang San berkobar. Diresapi dengan riak merah itu, ruang itu beriak seperti air, membeku dalam riak bergelombang itu. 7 guru roh sekarang bereaksi. Di mata mereka, Tang San terlalu muda. Meraung dengan marah, masing-masing dan setiap orang menerjang Tang San, ingin menggunakan kemampuan roh mereka. Sayangnya, ruang yang dipengaruhi oleh riak merah itu tidak memberi mereka kesempatan. Dan tepat pada saat ini, kehadiran samar muncul di pencarian mental Tang San. Sudut mulut Tang San menunjukkan senyuman dingin, Kaisar Laba-Laba Pit, Anda akhirnya tidak bisa menahannya. Binatang buas jauh lebih sensitif terhadap bahaya daripada manusia. Merasakan gelombang energi yang dilepaskan Tang San, Kaisar Laba-Laba Lubang tidak dapat menahannya, dengan cepat ingin melarikan diri. Tapi, menghadapi serangan jarak jauh dari kemampuan yang dilepaskan oleh apa yang tampak seperti yang ketiga dari Tang San, tetapi sebenarnya cincin roh ke-8-nya, Blue Silver Orca Mirror's Annihilation, seberapa jauh itu bisa berjalan. Ketika kemampuan roh baru saja dimulai, yang dilakukannya hanyalah membuat orang merasa lambat, tetapi saat berikutnya, semua lingkungan membeku. Menghadapi kemampuan roh 100.000 tahun yang begitu kuat, kecuali itu adalah seseorang dengan kekuatan roh 1 tingkat lebih tinggi dari Tang San, atau secara fisik mampu menahan serangan itu, mereka hanya bisa dibasmi. Chapter 268. Perasaan lembut Iron Man, TL oleh Bagelson, semuanya menjadi sunyi. Merah memancar keluar dari Tang San, udara telah benar-benar berubah menjadi kristal merah samar, berkilau dengan 10.000 sinar cahaya dari sinar matahari yang menembus pepohonan. Tidak jauh dari sana, siluet besar perlahan muncul dengan sendirinya, matanya yang dingin masih dipenuhi dengan ketakutan yang kuat, bukankah itu Kaisar Laba-Laba Lubang? Tang San menusuk trisula ke tanah, menggunakan tangannya untuk menutupi mata Xiao Wu saat sinar merah melintas di matanya. Istirahat, suara retakan yang tajam langsung mengingatkan musik, bergema di Sunset Forest yang lebat seperti botol perak pecah. Saat cermin pecah, bayangan di cermin secara alami juga akan ikut pecah. 7 ahli Spirit Hall, termasuk 3 Spirit Sage, langsung berubah menjadi kabut berdarah yang tersebar di udara. Mereka benar-benar tidak lemah, tetapi mereka menghadapi Tousan Hands Douluo Tang San. Ketika kekuatan level judul Douluo menggunakan kemampuan roh 100.000 tahun, bahkan judul Douluo yang sama mungkin tidak akan keluar tanpa cedera, apalagi ketika ada celah besar dalam kekuatan roh. Menghapus pasukan Master Roh Kekaisaran Roh yang begitu kuat bukanlah kesulitan bagi Tang San. Setelah latihan di Pulau Sagot, Tang San saat ini benar-benar berubah, menjadi bagian dari kekuatan puncak di benua Douluo. The Pit Spider Emperor tidak berubah menjadi debu. Tentu saja itu tidak berarti kekuatannya cukup untuk menjawab kemampuan roh ke-800.000 tahun Tang San, tetapi karena itu masih tidak bisa dibiarkan hancur. Kalau tidak, bagaimana Tang San bisa menyerap cincin rohnya? Meski begitu, tubuh Pit Demon Spider yang berusia lebih dari 50.000 tahun ini telah berubah menjadi gumpalan daging yang pecah di tanah, tanpa tanda-tanda kehidupan. Yang mengecewakan bagi Tang San adalah bahwa meskipun Kaisar Laba-Laba Pit ini telah meninggal dalam ketakutan yang ekstrim, ia tidak meninggalkan tulang roh apapun. Ini menunjukkan betapa sulitnya menghasilkan tulang roh. Tunggu aku, Xiao Wu. Tang San duduk bersila. Kekuatan mental level tanpa batasnya tentu saja tidak membutuhkan usaha apapun, menarik dengan lembut aura roh, lingkaran hitam terbang keluar dari mayat Kaisar Laba-Laba Lubang, menyelimuti Tang San. Breath Sagot Trident di dahinya cerah. Tang San tidak akan mengambil risiko. Karena cincin roh ini akan menggantikan posisi cincin roh keempatnya, meskipun Sagot Douluo Boss Saixi mengatakan dengan pasti tidak akan ada masalah, ini adalah pertama kalinya Tang San mengalami ini.
jadi dia secara alami dengan hati-hati melepaskan cahaya Seagot untuk mencegah kecelakaan. Pada saat yang sama, Blue Silver Domain-nya juga mulai menyebar bersama dengan kekuatan mentalnya. Efek Boundless Nature dimulai. Saat ini, apakah makhluk roh atau manusia, jika mereka datang dalam jarak 1 kilometer dari Tang San, mereka akan segera memasuki sesuatu seperti labirin, tidak dapat menghubunginya apapun yang terjadi. Seluruh penyerapan cincin roh jauh lebih cepat dari yang diharapkan Tang San, dan tidak ada kesalahan dalam penanganannya juga. Dengan bantuan cahaya Seagot, tubuhnya seperti ikan paus yang mengisap air, menghirup cincin roh Kaisar Laba-Laba Pit ke dalam tubuhnya, dan kekaguman cahaya Seagot membuat cincin roh yang awalnya berjuang itu menjadi sangat jinak. Tang San sekarang tidak memiliki masalah dengan menyerap cincin roh 100.000 tahun, dan juga mendapat dukungan dari kekuatan roh peringkat 91. Seluruh proses penyerapan hanya membutuhkan waktu setengah batang dupa, sebelum cincin roh hitam pekat muncul di sekitarnya, memulihkan Kaisar Perak Biru menjadi 5 cincin roh. Saat Tang San menyelesaikan proses penyerapan, di dalam hati dia agak bingung. Karena dia jelas merasa bahwa atribut fisiknya sedikit meningkat lagi. Tapi, ketika dia sebelumnya melepaskan cincin rohnya sendiri untuk membantu Xiao Wu bangkit kembali sebelumnya, dia tidak merasakan atribut fisiknya melemah. Mungkinkah dia juga bisa mendapatkan penguatan kedua? Meskipun efek 5 cincin roh yang hilang hanya membuat sebagian kecil, penguatan baru seperti itu masih terlalu mengejutkan. Hanya saja, dengan kecerdasan Tang San, dia tidak perlu memikirkannya terlalu lama untuk menemukan penyebabnya. Dengan segala alasan, ketika dia menuangkan cincin roh ke Xiao Wu telah merusak vitalitasnya, dan tidak hanya atribut yang meningkat dari cincin roh telah menghilang, mereka juga harus jauh berkurang dari lukanya. Tapi, Tang San memiliki tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru yang diberkati surga, dan meskipun dia terluka parah, kemampuan pemulihan yang kuat Wildfire membakar tanpa henti. Angin musim semi menghembuskan kehidupan baru tidak hanya memulihkan tubuhnya dari waktu ke waktu, itu sebenarnya juga mengembalikannya ke kondisi puncak sebelumnya. Efek samping negatif dari kehilangan cincin roh dengan demikian dapat diatasi. Kemampuan tubuh abadi Bibi Dong benar-benar kuat, tetapi mendekati subjek dari sudut tidak pernah mati, sementara tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Tang San digunakan untuk memperbaiki. Meskipun itu tidak bisa mencegah Tang San dari kematian, tidak peduli seberapa serius lukanya, itu bisa merawatnya selama dia masih menarik napas dan tulang kakinya tidak hilang. Mungkin levelnya lebih rendah daripada tubuh abadi Bibi Dong, tetapi setelah Tang San dapat sepenuhnya menggunakan kemampuan tulang roh ini setelah mencapai level Judul Douluo, dan menerapkan efeknya pada orang lain, efek tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru bahkan bisa melampaui Bibi Dong. Kemampuan roh ke-9 Kaisar Laba-Laba Kematian. G. Ada apa? Apakah ada konflik? Petik 2. Xiao Wu bertanya dengan sedikit tidak sabar. Dia mungkin lebih khawatir tentang pemulihan cincin roh Tang San daripada dia. Tang San telah menunjukkan bakat luar biasa sejak pertama kali melangkah ke dunia Master Roh, kebanggaan satu generasi, dan Xiao Wu benar-benar tidak ingin kekasihnya kehilangan kemampuan cincin rohnya untuk menyelamatkannya. Terutama setelah melihat penampilan heroik Tang Hao bahkan setelah masa jayanya, perasaan seperti ini telah tumbuh semakin kuat. Tang San tersenyum dan menarik tubuh lembut Xiao Wu ke pelukannya. Jangan khawatir, semuanya biasa saja. Sepertinya aku tidak hanya kehilangan apapun saat membangkitkanmu, sebaliknya ada hadiah. Mengambil semua cincin roh lagi akan meningkatkan kekuatan saya lebih jauh. Setelah semua cincin rohku pulih, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan jika kita bertemu Bibi Dong lagi. Petik 2. Xiao Wu berkata, kalau begitu ayo cepat dan cari cincin roh yang cocok untukmu. Tang San mengangguk, itu mudah. Saya pikir saya bisa memulihkan cincin roh Kaisar Perak Biru paling banyak dalam 3 hari. Setelah mencapai tingkat kekuatan Judul Douluo, saya benar-benar memahami betapa besarnya keuntungan roh kembar. Tidak mudah bagi Judul Douluo untuk memburu monster roh ratusan ribu tahun, lagi pula, mereka terlalu sedikit. Tapi membunuh monster roh kualitas pertama masih terlalu sederhana. Bahkan jika Judul Douluo biasa dapat membunuh seseorang, itu tidak berguna bagi mereka, cincin roh mereka terisi. Tapi saya berbeda, saat ini saya masih kekurangan lebih dari 10 cincin roh, jika saya bisa membunuh makhluk roh pada level yang sama dengan Kaisar Laba-Laba Lubang, saya akan jauh lebih kuat dari Judul Douluo biasa. Yang lebih penting lagi,
Jauh lebih mudah bagi saya untuk menemukan makhluk roh yang saya butuhkan di hutan daripada Master Roh biasa. Blue Silver Domain dapat dengan mudah menemukannya untuk saya. Keduanya menghemat waktu, dan menemukan yang terbaik. Petik 2. Memang, jika itu dalam keadaan biasa, menemukan beberapa cincin roh dari jenis makhluk roh tingkat tinggi yang sama mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi Blue Silver Domain memiliki mata di mana-mana di hutan matahari terbenam ini, membuat proses ini jauh lebih mudah. Selama 3 hari berikutnya, Tang San mengandalkan Blue Silver Domain dan kekuatan mentalnya yang tak terbatas, dan cukup yakin menemukan 4 cincin roh lainnya yang dia butuhkan di antara makhluk roh yang melimpah di Sunset Forest, yang membentuk 9 cincin roh dari Blue Kaisar Perak, dan seluruh prosesnya benar-benar mulus. Pada saat yang sama, dia juga membantu Xiao Wu menemukan cincin roh yang cocok untuknya. Meskipun tidak banyak makhluk roh dengan kultivasi lebih dari 50.000 tahun, mereka sama sekali tidak selangka binatang roh 100.000 tahun. Hanya, setelah penjarahan Tang San kali ini, hampir setengah dari 50.000 tahun atau lebih makhluk roh di hutan matahari terbenam dimusnahkan. Selain memulihkan 9 cincin Blue Silver Emperor, Clear Sky Hammer-nya juga menyerap 2 cincin roh. Semua cincin roh berumur 50.000 tahun atau lebih tinggi. Alasan mengapa dia tidak menambahkan cincin roh lagi ke Clear Sky Hammer sebenarnya bukan karena tidak ada lagi makhluk roh 50.000 tahun di Sunset Forest, melainkan karena tidak ada yang cocok dengan Clear Sky Hammer. Clear Sky Hammer adalah roh alat jenis serangan terkuat, dan juga roh kedua Tang San. Berbeda dari memulihkan cincin roh Kaisar Perak Biru, Tang San sangat pilih-pilih tentang setiap cincin yang dia tambahkan. Memegang sikap lebih baik pergi tanpa daripada dengan pilihan di bawah standar, dia benar-benar tidak akan bertindak kecuali itu sangat cocok. Hanya, meski begitu, setelah 2 roh agung Tang San memiliki 12 cincin roh, tubuhnya juga berubah sekali lagi. Dengan bantuan cahaya Sagot, atribut yang diperkuat secara alami tidak akan menjadi ancaman bagi tubuhnya. Cahaya keemasan di kulitnya semakin berbeda, di malam hari itu bahkan akan membuat Tang San bersinar sendiri. Tang San menemukan melalui pemeriksaan internal bahwa tulangnya mulai menunjukkan warna emas samar. Dia samar-samar merasakan itu, apakah itu kulit atau tulangnya yang berubah menjadi emas, itu sangat mirip dengan tubuh emas tak terkalahkan yang dia miliki dengan tulang roh Xiao Wu. Grandmaster pernah memberitahunya bahwa tubuh emas yang tak terkalahkan juga memiliki batasan, hanya saja tidak ada yang pernah menembus batas ini saat menghadapi Tang San. Menurut penelitian Tang San, batas ini mungkin merupakan perbedaan antara peringkat 99 dan peringkat 100. Jika itu peringkat 100, maka bagian, tak terkalahkan, dari tubuh emas yang tak terkalahkan mungkin tidak berguna. Tetapi perubahan pada tubuhnya ini tidak diragukan lagi mengejutkan Tang San. Dia samar-samar merasa bahwa jika kulit, tulang, otot dan darahnya berubah warna keemasan yang sama dengan tubuh emas yang tak terkalahkan, maka tubuhnya benar-benar bisa menjadi tak terkalahkan. Serangan di bawah level dewa sama sekali tidak efektif. Pada saat yang sama, seiring bertambahnya jumlah cincin roh, kecepatan penyerapan cincin rohnya juga tumbuh lebih cepat. Ketika dia menyerap cincin roh ke-12, dia menyelesaikannya hanya dalam beberapa napas. Meskipun dia tidak pernah menemukan keberadaan 100.000 tahun di Sunset Forest, Tang San masih puas. Ketika cincin rohnya saat ini berkedip, dia mungkin membuat orang takut. Pengaturan cincin roh Kaisar Perak Biru adalah sebagai berikut: hitam, 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 merah, hitam, merah, merah, merah. Efek cincin roh dari roh pertama ini bahkan melampaui yang kedua Bibi Dong. Tang San masih tidak berpikir dia bisa mengalahkan Bibi Dong, tetapi memblokir untuk sementara waktu seharusnya tidak menjadi masalah. Setidaknya kekuatannya saat ini tidak boleh kurang dari peringkat 97 pedang Douluo Chenshin. Tentu saja, ini termasuk Sagot Trident. Bagaimanapun, mulai dari peringkat 95, kultivasi akan berlipat ganda dengan setiap peringkat. Hari itu dia menghadapi Bibi Dong dan melarikan diri dalam keadaan utuh. Keberuntungan dan kemampuan khusus Tang San serta efek domain dari 2 binatang besar semuanya memainkan peran utama. Hanya saja, Tang San masih sangat merasakan kesulitan menaikkan kekuatan rohnya setelah mencapai peringkat 90. Dia telah menyerap 750.000 tahun cincin roh berturut-turut, tetapi kekuatan rohnya hanya meningkat kurang dari 2 peringkat. Saat ini kekuatan rohnya berada di peringkat 92, mendekati peringkat 93. Rasanya seolah-olah,
Jika dia tidak menyerap cincin roh 100.000 tahun, bahkan jika dia mengisi cincin roh Clear Sky Hammer, akan cukup bagus jika kekuatan rohnya bisa mencapai peringkat 94. Tidak heran judul Douluo sering membutuhkan 10 tahun untuk naik satu peringkat. Yang paling menyenangkan Tang San selama 3 hari ini, adalah panen tulang roh. Tingkat di mana makhluk roh 50.000 tahun menghasilkan tulang roh tidak rendah, dan termasuk binatang roh untuk cincin roh Xiao Wu. Semuanya 50.000 tahun binatang roh menghasilkan 2 tulang roh. Salah satunya bahkan tulang roh tengkorak yang sangat cocok untuk Xiao Wu. Tang San segera menyuruhnya menyerapnya. Dan setelah Xiao Wu menyerap cincin roh dan tulang roh, tingkat kekuatan roh sejatinya juga terungkap, mencapai peringkat 76. Ketika dia belum menerima hadiah dari uji coba tingkat pertama, kekuatan rohnya yang naik ke tingkat seperti itu sama sekali tidak kalah dengan Shrek Seven Devils. Xiao Wu saat ini juga akhirnya naik ke level Spirit Sage. Tulang roh yang dia serap disebut tengkorak pesona kondensasi pikiran. Dia mendapatkannya dari 60.000 tahun budidaya Three-Eyed Cham Fox yang menghasilkan cincin roh ketujuhnya. Setelah mendapatkan tulang roh ini, kemampuan roh kedua Xiao Wu, pesona, diperkuat secara eksponensial. Tang San pernah mencoba serangan pesona Xiao Wu dengan kekuatan mental yang ditahan di dalam. Dia segera menilai bahwa efek pesona Xiao Wu sudah cukup untuk mempengaruhi semua level Master Roh termasuk judul Douluo, hanya efeknya akan berbeda dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Selain itu, tulang roh ini tidak hanya mengembangkan kemampuan roh kedua Xiao Wu, tetapi juga memberinya kemampuan praktis. Menambahkan kemampuan teleportasi dan tubuh emas tak terkalahkan, kemampuannya di medan perang bahkan melampaui Shrek Seven Devils lainnya, kedua setelah Tang San. Adapun tulang roh lainnya, itu tidak cocok dengan Tang San atau Xiao Wu. Ditambah yang diambil Tang San dari Ghost Douluo, dia sekarang telah menyimpan 2 tulang roh. Ia bersiap untuk memberikan keduanya kepada rekan-rekannya. Salah satu dari 2 tulang roh cocok dengan Daimu Bai, dan yang lainnya bahkan lebih cocok untuk Zuzu King. Meskipun tulang roh bagus, mereka masih harus digunakan oleh orang-orang yang paling membutuhkannya untuk efek terbaik. Sebagai murid Grandmaster, Tang San selalu mengingat instruksi gurunya. Xiao Wu, lihat, berdiri di hutan, Tang San tersenyum sedikit ke Xiao Wu dan menunjuk dirinya sendiri. Dia baru saja melepaskan roh kaisar perak biru, dan cincin roh merah dan hitam yang bergantian itu memberi orang dampak visual yang kuat. Tepat pada saat ini, pancaran kabur biru meluap dari dalam Tang San. Segera setelah itu, pemandangan aneh muncul. 9 cincin roh yang bisa membuat lawan merasa takut tiba-tiba berubah. Mereka berubah warna, cahaya biru mengalir, dan semua cincin rohnya tiba-tiba berubah menjadi putih. Di bawah tatapan heran Xiao Wu, mereka kembali menguning. Lalu ungu, dan akhirnya hitam. Cahaya itu muncul kembali. 9 cincin roh tiba-tiba berkurang 1, dan kemudian yang kedua, ketiga, sampai semua 9 cincin roh benar-benar hilang. Tapi sekarang Tang San telah melepaskan roh kaisar perak biru dengan jelas. Bagaimana kamu melakukannya? Xiao Wu tampak tercengang di Tang San. Dia menemukan bahwa bahkan kehadiran Tang San dengan cepat berubah seiring dengan cincin rohnya. Menarik semangat, Tang San tersenyum. Ini adalah pemahaman yang saya peroleh saat mencari di hutan besar Stardow menggunakan Blue Silver Domain. Setelah hari-hari penelitian ini, akhirnya pada dasarnya telah terbentuk. Itu tidak dihitung sebagai kemampuan domain, tetapi ini masih merupakan trik kecil yang berguna. Ini dapat menunjukkan hasil yang sangat baik dengan kontrol kekuatan mental saya. Saya menyebutnya kamuflase. Melalui perubahan di Blue Silver Domain, saya dapat menyamarkan cincin roh saya, mengubah warnanya, atau bahkan membuatnya tampak seperti saya tidak memiliki cincin roh. Itu sempurna dengan menahan kehadiranku. Cincin roh saya saat ini terlalu menarik perhatian, jauh lebih baik dengan kemampuan kamuflase ini. Kecuali jika itu adalah kekuatan di level Bibi Dong, bahkan judul Douluo tidak akan melihat melalui saya. Petik 2. Xiao Wu melompat ke pelukan Tang San, kakinya yang panjang dan ramping melingkari pinggangnya, tergantung di lehernya. Kemampuan ini bagus, pasti bisa menghindari banyak masalah. Tang San menunduk dan mencium Xiao Wu di bibir. Dia memerah, tapi tidak melawan. Keduanya telah menempel bersama seperti lem selama hari-hari ini, mengalami angin dan hujan telah membuat hati mereka semakin dekat. Selain tidak mengambil langkah terakhir, tingkat keakraban mereka pun tak kalah dengan pasangan suami istri.
Tentu saja, langkah terakhir itu bukan karena penolakan Xiao Wu. Tang San yang berinisiatif menyimpannya untuk malam pernikahan mereka. Dia sangat mencintai Xiao Wu, dia tidak ingin kekasihnya merasa menyesal. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sumur es dan api yin yang. Xiao Wu berbalik pada saat yang sama, untuk melihat seberkas cahaya keemasan membumbung ke langit di daerah itu. Semua rumput biru perak di tanah bergoyang lembut saat ini, seolah gemetar karena kegembiraan. Ibu berhasil, Tang San bersorak gembira. Tanpa membiarkan Xiao Wu jatuh, dia memegang pantatnya dengan tangan kirinya, meraih seagot trident dengan tangan kanan, dan melonjak, terbang langsung menuju sumur es dan api yin yang, terlepas dari apakah ini hutan makhluk roh atau tidak. Di udara, tekanan mentalnya yang kuat langsung menyebar, menekan makhluk roh manapun di Sunset Forest bahkan dari berpikir untuk melakukan apapun kepada mereka. Dalam sekejap mata, mereka sampai di gunung. Dan cahaya keemasan yang terbit di langit itu masih belum berhenti. Perasaan akrab yang intens memberi Tang San dorongan untuk menyerang langsung ke cahaya keemasan itu. Cahaya itu bukanlah kekuatan cahaya terang, melainkan aura kehidupan yang sangat luar biasa, terbentuk dari bintik cahaya keemasan. Tepat ketika Tang San tiba di puncak gunung, sebelum dia bisa memasuki lembah, pilar emas yang sangat besar itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi bintik cahaya keemasan yang tersebar di udara dan melayang menuju Sunset Forest. Saat titik cahaya keemasan itu melewati Tang San, dia dengan jelas merasakan aura kehidupan yang sangat besar memenuhi tubuhnya. Di benaknya, suara lembut ibunya bergema, "Umatku, saya berterima kasih karena telah mengabdikan diri tanpa pamrih, membiarkan saya menerima kelahiran kembali. Terang hidup ini adalah hadiah saya untuk Anda, saya harap Anda akan segera berkembang." Petik 2. Xiao Wu tidak mendengar suara yang sama, karena dia tidak memiliki darah kaisar perak biru. Tapi dia masih tertarik oleh cahaya keemasan yang menutupi langit dan bumi, dan sangat terpesona. Begitu Xiao Wu kembali ke dirinya sendiri, Tang San memegang pinggangnya dengan satu tangan, dan keduanya jatuh dari langit seperti burung raksasa. Di udara, mereka sudah bisa melihat wanita menawan yang lahir di sisi sumur es dan api yin yang. Tubuhnya benar-benar diselimuti oleh cahaya lembut kehidupan, mengenakan gaun biru keemasan, temperamennya yang mulia dan anggun memunculkan raut wajahnya yang tidak duniawi, matanya yang biru sejelas kristal. Pita emas tersusun di seluruh bajunya, dan aroma halus yang samar tergantung di udara. Dia tampak berusia 30-an, matanya yang indah menatap tajam ke sosok yang sudah tak bernyawa di depannya. Kecantikannya sangat kontras dengan pria bersenjata dan berkaki satu itu. Tapi, ekspresinya saat dia menatapnya dipenuhi dengan kelembutan. "Ah Yin." Tang Hao memanggil namanya hampir dengan pahit, perasaan malu membuatnya menundukkan kepalanya, tidak cukup berani untuk melihat penampilan cantik itu. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan ramping yang lembut mengulurkan tangan ke wajahnya yang kurus, mengangkat kepalanya lagi. Aroma yang akrab, aroma yang diingat dari beberapa dekade yang lalu langsung memenuhi hati Tang Hao. "Hao, kamu selalu Haoku. Tahun-tahun ini, bahkan jika saya kehilangan hidup saya untuk sementara waktu untuk menyelamatkan Anda, saya tahu nasib Anda jauh lebih pahit daripada hidup saya. Kita akhirnya bisa bersama, kali ini aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Tidak peduli bagaimana Anda berubah, Anda selalu laki-laki saya. Aku mencintaimu selamanya." Petik 2. Suara Ah Yin bergetar, membawa isak tangis yang tertahan, air mata mengalir di wajahnya seperti untaian mutiara yang tersentak. Tang Hao akhirnya menghadapi Ah Yin lagi, melihat wajahnya yang cantik semakin dekat. Menahan 25 tahun perasaan di hatinya agar tidak pecah seperti banjir bandang, dia tiba-tiba melingkari istrinya dengan satu tangan, menarik mereka dengan erat, menangis dengan keras. Di dunia Master Roh, Clear Sky Douluo selalu menjadi manusia besi yang ganas, dikenal luas karena serangannya yang tak tertandingi. Tapi sekarang penampilannya yang menangis dengan getir seperti anak kecil. Semua perasaan telah terkekang di dalam hatinya selama 25 tahun. Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk Tang San, dan Tang San segera tercerahkan oleh dua raja hutan bahwa ada kesempatan untuk membangkitkannya. Tetapi ketika Ah Yin mengorbankan dirinya, yang dia tinggalkan untuk Tang Hao adalah benih kaisar perak biru, dan mereka anak yang baru lahir. Itu merupakan pukulan berat bagi Tang Hao. Istrinya yang tercinta, ibu dari putra mereka, akhirnya berdiri di hadapannya. Perasaan lembut yang sejak lama melingkupi erat di dalam hatinya,
abis dengan keras. Menonton adegan ini, Xiao Wu juga tidak bisa menahan tangis bersembunyi di pelukan Tang San. Tang San juga menangis, tapi dia menangis sambil tersenyum. Seluruh keluarga akhirnya bersatu kembali. Untuk saat ini, dia sudah menunggu jauh, terlalu lama. Dia akhirnya memiliki sebuah keluarga dengan kedua orang tuanya, serta istrinya yang lembut dan cantik. Dia sekarang merasa tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Bahkan takhta Dewa Sagot tidak cukup untuk menariknya. Tang San menarik Xiao Wu mendekat, berjalan dengan tenang. Orang tuanya pasti memiliki banyak hal untuk dibicarakan, lebih baik mereka membiasakan diri dengan baik. Sebagai seorang putra, dia tentu saja harus memberi mereka ruang. Kelembutan dan kebahagiaan yang belum pernah dia miliki membuat Tang San semakin bersemangat. Malam ini, Tang San memeluk Xiao Wu dengan erat saat mereka tidur. Dia tidak berkultivasi, bahkan tidak memikirkan pertanyaan tentang kultivasi atau hal lainnya. Dalam benaknya, hatinya, hanyalah kehangatan yang pekat. Dini hari, embun lembab, suara serangga dan burung. Tang San terbangun dari tidur nyenyak, Xiao Wu masih tertidur manis dalam pelukan hangatnya, kedua lengan masih melingkari lehernya, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Melihat penampilannya yang imut, Tang San tidak bisa menahan untuk menggigit ujung hidungnya yang mungil. Hidung Xiao Wu bergerak-gerak, dan matanya terbuka kabur karena tidur. Mata besarnya berkedip, bulu matanya yang panjang menari-nari. Melihat Tang San mengawasinya begitu dekat, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tenggelam kembali ke pelukan Tang San. Untuk apa kau melihatku seperti itu? Tang San berbisik. Xiao Wu, aku khawatir aku tidak akan cukup melihatmu seumur hidup. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Wu bergumam. Maka saya akan membiarkan Anda mencari 2 masa kehidupan, 3 masa kehidupan, selamanya. Selama kamu tidak berpaling, aku akan menjadi istrimu selamanya. Petik 2. Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menjawab Xiao Wu dengan ciuman dalam yang hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Ketika Tang San dan Xiao Wu kembali ke lembah, mereka menemukan Tang Hao dan Ah Yin duduk di dekat sumur es dan api yin yang. Ah Yin bersandar di pelukan Tang Hao. Tatapannya yang kabur menyaksikan 2 kabut berwarna naik dari sumur es dan api yin yang. Tang Hao yang mereka lihat sekarang seperti orang yang berbeda. Rambutnya yang awalnya agak beruban sekarang benar-benar berubah menjadi hitam total, lebih dari setengah garis di wajahnya hilang. Matanya yang jernih melihat sekeliling dengan cerah, kadang-kadang bahkan membuat orang merasa jantung berdebar-debar. Dia tampak 10 tahun lebih muda. Sejak kecil, ini adalah pertama kalinya Tang San melihat ayahnya berseri-seri seperti ini, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Ayah ibu, Tang Hao dan Ah Yin menoleh untuk melihat mereka pada saat bersamaan. Wajah Tang Hao menunjukkan senyuman tipis, tetapi Ah Yin dengan tajam berdiri, merentangkan tangannya ke putranya yang jangkung, suaranya bergetar. Little San, cepatlah, biarkan ibu memperhatikanmu dengan baik. Ibu. Tang San berteriak karena kegembiraan, melepaskan tangan Xiao Wu dan menikam sagot trident ke tanah. Dia tiba-tiba berlari ke depan, jatuh berlutut di depan ibunya. Ah Yin memegang erat bahu lebar Tang San. Putranya sangat tinggi, setinggi dada bahkan ketika berlutut. Ini adalah pertama kalinya ibu dan anak berpelukan sejak kelahirannya. Pelukan ibunya hangat dan lembut. Kehadiran keibuan itu membuat segala sesuatu di dunia ini tampak tidak penting. Ibu dan anak berpelukan seperti ini sambil menangis. Mata Tang Hao dipenuhi dengan emosi. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia tiba-tiba merasa bahwa surga tidak kejam padanya. Meski begitu menderita, pada akhirnya keluarganya masih bisa bersama lagi. Saat ini, dia seperti Tang San kemarin, semuanya tampak memudar. Melebarkan lengannya, dia memeluk istri dan putranya. Xiao Wu berdiri di dekatnya. Menonton pelukan keluarga Tang San, dia tidak bisa menahan perasaan tersesat. Saat ini dia merindukan ibunya yang telah meninggal, dan merindukan Daming dan Erming. Tepat pada saat ini, pita emas melingkari pinggangnya, dan saat berikutnya dia ditarik ke pelukan keibuan yang hangat itu. Nak, jangan sedih. Mulai sekarang aku ibumu. Anda tidak akan pernah sendirian. Anda memiliki San kecil, dan saya dan ayah Anda. Kami semua adalah keluargamu. Petik 2. Ah Yin dengan lembut membelai kepala Xiao Wu, berbicara dengan lembut. Meskipun suaranya agak tercekat karena menangis, di telinga Xiao Wu ini terdengar seperti suara yang paling menyentuh di dunia.
Meskipun Erlong mengenalinya sebagai putri angkatnya, sifat berapi-api Erlong sangat berbeda dari ibu Xiao Wu. Tapi Ah Yin sekarang memberinya ilusi seperti ibunya benar-benar telah dilahirkan kembali. Dengan lembut dan penuh kebajikan membungkus tubuhnya, dan juga membungkus hatinya, saat ini ketidakberdayaannya yang kesepian menguap sepenuhnya. Ibu, merangkul air mata kebahagiaan, hati setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Orang yang merasakannya paling dalam adalah Tang Hao. Setelah setengah batang dupa waktu, dia menarik Tang San. Baiklah, hari ini adalah hari bahagia reuni keluargamu, kita semua tidak bisa menangis. Ah Yin mengangguk, menyeka air mata dari wajah Tang San dan Xiao Wu. Ayahmu benar, hari ini adalah hari yang bahagia, kita harus bersemangat. Petik 2, Tang San sekarang sudah kembali ke akal sehatnya, dan bertanya pada Ah Yin. Bu, bagaimana pemulihanmu? Inilah yang paling membuatnya khawatir. Bagaimanapun, ibunya telah berkultivasi hingga ratusan ribu tahun 2 kali, dan juga mendapat dukungan dari banyak kekuatan luar, dia takut akan ada masalah dengan kebangkitan ibunya. Ah Yin berkata, bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Tidak hanya saya memulihkan bentuk manusia saya juga telah memulihkan tingkat kultivasi saya sejak saat itu. Rasanya tubuhku seperti yang kuingat. Kekuatan rohku baru saja melewati peringkat 70. Hanya saja, masih ada perbedaan tertentu. Mungkin karena pengaruh Blue Silver Domain Anda yang membangkitkan darah Kaisar Perak Biru dalam diri saya, meskipun kekuatan roh saya saat ini hanya pada level Spirit Sage, kekuatan mental saya, dan terutama afinitas rumput perak biru saya hampir sama seperti ketika aku adalah makhluk roh 100.000 tahun. Tapi bagaimanapun juga, itu semua adalah hal yang baik. Denganmu dan ayahmu di sini, 70 peringkat kekuatanku sudah cukup. Petik 2, Tang San berpikir dalam hati bahwa beruntung ibunya tidak harus memulai bentuk manusianya dari awal, sebaliknya, jika dia sekarang berpenampilan seorang gadis kecil, apalagi apakah ayahnya dapat menerimanya, bahkan dia akan merasa cukup aneh. Ah Yin berkata, aku sudah terlahir kembali sepenuhnya. Little Sun, ayo pergi ke Clear Sky School. Petik 2, Tang San tentu saja mengerti mengapa ibunya tidak sabar, dan langsung mengangguk setuju. Sebaliknya, Tang Hao menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru, lebih penting bagi keluarga kita untuk bersama. Ah Yin, Anda baru saja dilahirkan kembali, konsolidasikan kultivasi Anda terlebih dahulu. Kalau tidak, saya akan khawatir. Petik 2, Ah Yin tanpa daya berkata, bukankah aku sudah sangat sehat sekarang? Jangan khawatir, saya pasti akan memperlakukan diri saya dengan baik. Untuk diriku sendiri, dan untuk Anda serta putra dan putri kami dalam hukum. Petik 2, di bawah kegigihan Tang Hao yang keras kepala, keempatnya hidup seperti keluarga bahagia di lembah sumur es dan api Yin yang selama 3 hari. Setiap hari, Ah Yin dan Xiao Wu bertugas memasak, sementara Tang San dan Tang Hao bertukar pemahaman tentang kultivasi. Ketika Tang Hao mendengar bahwa Tang Xiao telah menyerahkan kepada Tang San langit 9 mutlak, membiarkan dia menggunakannya, dan dia memberi petunjuk dari samping. Dengan kebangkitan istrinya, hati Tang Hao yang tenang dan mematikan juga telah kembali ke kehidupan baru. Baginya sepertinya dia semakin muda setiap hari. Dia hanyalah orang yang sama sekali berbeda dibandingkan saat dia baru saja memotong anggota tubuhnya. Tentu saja, Tang Hao tidak memiliki ketegasan yang dia lakukan ketika Tang San masih kecil. Melihat putranya telah dewasa, matanya dipenuhi dengan senyuman. 3 hari berlalu tanpa ada masalah dengan tubuh Ah Yin. Dengan desakan Tang Hao oleh istrinya, keluarga itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Sunset Forest, untuk pergi ke Clear Sky School. Sunset Forest berbatasan dengan Heaven Dow City, tidak jauh dari Clear Sky School. Untuk membantu ayahnya dengan cepat meregenerasi lengan dan kakinya, Tang San tidak berbalik bahkan ketika mereka melewati Heaven Dow City. Keluarga berempat langsung pergi ke Clear Sky School. Tang San awalnya juga ingin pergi ke sekte, 3 persyaratan yang diajukan oleh 5 tetua sudah selesai. Pada saat yang sama, yang menempa senjata tersembunyi tipe mekanik terkuat dari sekte Tang, Lou Gao, masih ada di sana.